Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Desain Elemen Mesin memakai buku Shikli edisi 11 SI Edition. Nah, di sini sebuah struktur batang ya bisa jadi sebuah poros dibuat dari aluminium eh, alloy 2014 di mana dari tabel textbook kita bisa peroleh yield strength, yield tensile strength dari aluminium 2014 itu besarnya 276 megapascal. 276 megapascal. Yield strength. Um, Batang ini mengalami dua buah gaya. Pertama adalah gaya P, yaitu arah tension aksial, arah sumbu X. Nah, di lapangan biasanya poros yang mengalami gaya aksial, misalnya yang dipakai pada pompa sentrifugal, atau roda gigi selain roda gigi lurus spur gear. Jadi helical gear, bevel gear, nah itu pasti ada gaya aksialnya. Nah yang kedua, poros ini mengalami torsi atau torsion. Torsi ini di lapangan ini didapat dari prime mover atau poros penggerak. Kita tahu bahwa torsi terjadi apabila ada perpindahan daya dan putaran. Tapi di sini diberikan 40 Newton meter, tadi axial tension P 10 kilo Newton. Kita mau nanti dalam uh, apa? Kita mau nanti ukurannya dalam milimeter. Jadi kita harus menyesuaikan unitnya, ya, unitnya. Jadi coba kita lihat, uh, sorry, ini torsinya adalah 80 kilonewton, eh, 80 newton meter. Meter kita rubah jadi milimeter kali 1000, sedangkan newton jadikan kilonewton seper 1000, jadi tetap 80 kilonewton milimeter. Nah, dalam desain kita menggunakan faktor keamanan atau safety factor, tapi terkadang safety factor itu kita harus cek kembali, ya, atau kita harus hitung apabila tegangan sudah dihitung, diketahui, dan kita punya karakteristik dari material, katakanlah strength dalam hal ini sudah terlebih dahulu diketahui. Nah, tapi di sini kita sudah mendapatkan SF 2.0, maka tugas kita adalah menghitung berapa diameter batang rod ini dalam satuan milimeter memakai pendekatan maximum shear stress theory. Nah, kenapa MSST yang kita gunakan? Karena aluminium ini tergolong material yang ductile, tergolong material yang lihat. Kita juga bisa menggunakan distortion energy theory yang juga kita bahas di sini, tapi hanya sekilas saja untuk membandingkan berapa diameter yang kita peroleh dari MSST dan berapa yang kita dapatkan dengan menggunakan DET atau Distortion Energy Theory. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, yang belum subscribe, silakan dukung channel ini, share,
like, dan jangan lupa komen apa yang saudara dapat dari penjelasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita masuk pada bagian solusi. Nah, kita tahu pada batang akibat gaya P, disturbannya P itu akan menghasilkan tegangan internal sigma X. Ini ya. Sigma X kita tahu karena dia tegak lurus penampang, yaitu P dibagi dengan A, 10 kilonewton dibagi dengan luas penampangnya Pi per 4 di kuadrat. Ya, dalam hal ini luas penampangnya bulat. Jadi 40 per V di kuadrat kita buat dalam gigapascal agar nanti satuannya tidak terlalu banyak ya. Satuan angkanya tidak terlalu banyak. Nah, nah, akibat torsi ini batang mengalami tegangan geser, ya, di mana tegangan gesernya nanti akan bekerja pada daerah ini, kira-kira 60 derajat ya, 45 derajat. Jadi ini akan bergeser di sini. Eh, di mana tau ZX-nya kita lihat plane stress ya. Jadi tau ZX-nya adalah torsi dikali dengan jari-jari dibagi dengan momen inersia polar atau J. Maka ini kita masukkan T-nya ada 80 kilonewton tadi kali D per 2 R. Kemudian J-nya V per 32 D pangkat 4. Karena penampang bulat, kita bisa sederhanakan menjadi 16 kali 80 per V D pangkat 3 dalam gigapascal atau sama dengan 280 V D pangkat 3. Jadi ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, sekarang kita menggunakan mencari diameter dengan menggunakan teori MSST. MSST atau Maximum Shear Stress Theory. Nah, menggunakan Maximum Shear Stress Theory bahwa tegangan maksimum yang timbul itu adalah maksimum principal stress shear, ya, geser prinsipalnya itu lebih besar atau sama dengan SSY. SSY itu adalah torsional yield stress, di mana kalau eh, kita bicara S, ini tegangan ini. Nah, apabila bendanya kita tarik, kalau uji tarik seperti ini, maka ini kita bisa dapatkan SYT. Tapi kalau kita uji torsi, maka di sini yang terjadi adalah tegangan geser dan di sini adalah sudut gesernya, strainnya, maka bentuknya hampir sama, tapi inilah dia SSY, torsional yield stress, yang besarnya kira-kira 0, ini ya 0,5 SYT, lebih kurang begitu. Karena di lapangan tidak umum ya menguji uji torsi pada material. Kita menguji untuk logam khususnya kita uji tarik, lalu kita ambil torsional yield stress-nya 0,5 yield stress. Nah, karena ada faktor keamanan, maka kita bisa buat sama dengan, jadi tau 1 sama dengan SSY per SF. Ini kita sebut dengan persamaan 3. Nah, dari soal bahwa SYT aluminium 2014 itu sebesar 276 megapascal atau sama dengan 0,276 gigapascal. Sekali lagi kita ubah dalam giga agar satuannya, angkanya nanti kecil ya, mudah untuk kita operasionalkan. Nah, SSY tentu separuhnya 0,138
Maka SSC per SF ini ya, SSC per SF ini sama dengan 0,069 gigapascal. Lalu kita tahu bahwa cara menghitung sigma atau satu yaitu dari rumus ya kita bisa sebenarnya hitung dari diagram Moore ya di mana sigma 1 2 itu sama dengan akar sigma X kurang sigma Y per 2 tambah kurang akar sigma X kurang sigma Y per 2 pangkat 2 tambah tau XY pangkat 2. Nah, ini XY atau ZX ini dengan melihat masalah sumbu saja ya, kita melihatnya sumbu. Nah, jadi yang inilah yang disebut dengan tau, tau atau geser. Jadi ini. Nah, karena sigma Y di sini sama dengan 0, maka sigma X kuadrat per 4 ditambah tau XZ kuadrat saja dalam akar ya. Nah, ini kita menggunakan ini. Kita hitung satu-satu dulu. Sigma X kuadrat per 4 itu 400 per V kuadrat D pangkat 4. Kemudian tau ZX kuadrat 1.638.000 per V kuadrat D pangkat 6. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan. Nah, jadi kita masukkan ini dalam persamaan. Kita tahu bahwa ini tadi 0,069 tadi itu kan 0,069 yang ini itu SSY per SF ya kan. Maka kita buat penyederhanaannya dalam persamaan seperti ini. Jadi nggak kita substitusi dulu ya. Untuk memudahkan. Jadi sigma X kuadrat per 4 tambah tau ZX kuadrat akar ya pangkat setengah itu sama dengan SSY per SF yaitu 0,069. Nah, sama-sama kita kali dua, kita kali dua ya. Maka kita dapatkan kita kali pangkat 2 ya. Jadi sigma X kuadrat per 4 tambah tau ZX kuadrat itu karena kita kali 2 pangkatnya, nah, itu sama dengan 0,069. Jadi ini pangkat 2 jadi 0,04761. Nah, sehingga kita bisa buat persamaannya menjadi sigma E kuadrat tambah 4 tau ZE kuadrat sama dengan 0,01904. Nah, kita substitusi persamaan satu tadi, yaitu sigma X dan tau ZX, maka kita masukkan nih 40 per VD kuadrat dikuadratkan, tambah 4 kali 1280 eh, ini 1280 ini per V di pangkat 3 pangkat 2 ini sama dengan sekian. Sehingga kita dapatkan, kita sederhanakan menjadi ini. Ya, kita sederhanakan lagi menjadi 162 per 11 per D pangkat 4 tambah 664 ribu 018,5 D pangkat 6 sama dengan ini. Lalu kita bentuk, kita sederhanakan dengan kali silang. Ya, kali silang seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan persamaannya seperti ini. Jadi ada pangkat 10, pangkat 6, pangkat 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan
eh, polinomial yang kita harus cari akarnya. Eh, kita harus cari berapa D, jadi beberapa kemungkinan. Nah, tentu secara manual ini trial and error susah. Karena itu saya sarankan kepada para mahasiswa untuk membuka www.emathhelp.net ini. Lalu nanti tinggal memasukkan persamaannya. Kita sudah tahu berapa peserta di sini. Kita masukkan sesuai dengan format yang ada pada emathhelp.net ini. Sehingga kita dapatkan diameternya 18,3 milimeter ya. Ini bukan, sorry, ini bukan milimeter kuadrat tapi milimeter. Nah, itu dengan cara MSST. Kalau kita ingin menggunakan distortion energy theory ya di DTE ya DTE sama aja sama seperti tadi kita lakukan. Bedanya ada di sini. Jadi kalau dengan maksimum shear stress teori 0,5 SYT dibagi SF, maka dengan distortion energy teori itu 0,577 SYT. Nah, kenapa 0,577? Secara teori bisa dibuka kembali pada buku textbook. Oke, mahasiswa semangat ya untuk buka-buka buku kembali. Nah, ini kalau dihitung bedanya ini dapat 17. Jadi diameternya itu beda 1 senti. Jadi beda 1 senti, diameternya dapat ini 17,44 milimeter. Ini kembali kuadrat salah. Milimeter. Nah, apakah dalam desain, tugas seorang desainer ini sudah selesai apa belum? Ya, tentu belum ya. Tentu belum. Kita lihat bahwa pada tahap berikutnya, apakah diameter, katakanlah tadi, diameter 18 milimeter, ini tersedia stoknya batang ini di pasar, di lapangan atau tidak. Jadi kalau yang tersedia 20, kita pakai misalnya yang tersedia 20, maka yang kita pakai adalah 20 milimeter. Tapi kita harus cek apakah dengan menaikkan menjadi 20, apakah masih aman atau tidak gitu ya. Atau bisa juga dengan mengurangi karena tergantung pada kesediaan material di pasar. Nah, gimana caranya? Gunakan tadi teori, apakah kita ingin menggunakan teori apa namanya SSY tadi ya, SSY per SF. Nah, ini kita cek lagi apa yang kita cek SF-nya. Jadi SF-nya, SF atau safety factor, berarti kan SSY dibagi dengan tau 1. Nah, apabila SF ini masih eh, berada di atas angka 1, maka akibat static loading ini aman. Ya. Nah, tapi kalau di bawah 1 itu berarti tidak aman gitu ya. Jadi tau 1 coba hitung lagi tau 1 ini dengan menggunakan diameter 18. Jadi kita cek kembali tadi ada eh, tau 1 ya. Ini tau 1 kan tadi bentar. Nih, tau 1 kan ini rumusnya tadi ya. Ini rumusnya. Nih. Jadi apakah setelah kita substitusi itu harganya ya, apakah setelah kita substitusi apakah harganya ya eh, SF ya ini tadi ya SF apakah SF ini
lebih kecil dari satu atau lebih besar dari satu. Jadi langkahnya sigma satu ini coba masukkan harga D ke dalam tau satu. Kemudian SSY ini sudah diketahui 276 tadi kan. Nah, ini bagi ini. Kemudian cek ya, cek, cek. Nah, begitu caranya. eh, saya kira ini akan menjadi tugas kepada mahasiswa kerjakan beberapa soal yang lain untuk mencari akar diameter dari persamaan polinomial. Anda bisa buat program sendiri, bisa pakai Excel, tapi bisa juga menggunakan program yang sudah dibuat oleh para para ahli yang lain. Ya, misalnya tadi di imathhelp.com. Demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.